kepadamu Bapa di surga, atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, hingga kami boleh mengalami hari yang baru. Nafas kehidupan yang baru Bapa beri bagi kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi diri kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sosial masyarakat pada zaman Yesus, ada kebiasaan di mana anak kecil, orang-orang yang sakit, sebagaimana juga yang dikatakan dalam Injil suci hari ini, yang sakit kusta, mereka dijauhi, mereka diasingkan, mereka terisolasi dari kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan mereka tidak dianggap status dan kedudukan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, si kusta yang dikisahkan dalam Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi, ketika berjumpa dengan Yesus, dia memiliki keberanian untuk dekat dengan Yesus dan berkata, sebagaimana yang dikatakan tadi dalam Injil, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ada motivasi yang kuat dari si kusta ini, sekalipun ditolak, tidak dianggap, tidak diperhatikan, menjadi pribadi yang terisolasi dari kehidupan sosial bermasyarakat. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, motivasi yang besar dari dia, keberanian dari dia untuk mau datang, untuk mau dekat dengan Yesus, dia bersujud dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan menariknya adalah oleh karena kata-kata Yesus, maka dia menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan harian kita, barangkali dalam tanda petik ada orang-orang juga di sekitar kita yang terkategori sebagai orang-orang kusta. Bisa berarti mereka yang diasingkan, bisa berarti mereka yang dilupakan, bisa berarti mereka yang tidak diperhatikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bapak Ibu Saudara, kehadiran mereka menjadi undangan bagi saya
dan Bapak Ibu Saudara untuk bertanggung jawab bagi mereka, untuk memberikan perhatian, untuk berbagi kasih, untuk merangkul mereka, untuk meneguhkan mereka di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk juga memiliki sikap seperti Yesus, sikap empati. Dia solider dengan siapapun dalam kehidupan harian. Ketika saya dan saudara-saudari sekalian mengatasnamakan diri kita sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam kehidupan harian kita harus mengamalkan, mewujudkan sikap hidup Kristus itu di dalam kehidupan kita. Menaburkan kasih, menghadirkan sukacita, menaburkan damai sejahtera kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga kehadiran orang lain yang dilupakan, yang tidak diperhatikan, yang tidak dianggap dalam kehidupan sosial bermasyarakat menjadi undangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bertanggung jawab bagi mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, menyampaikan kabar sukacita bagi mereka, menyampaikan damai sejahtera bagi mereka dalam kehidupan harian mereka, agar mereka juga boleh mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sabda yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mewujudkan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami, memberikan perhatian dan cinta, kasih kepada orang-orang di sekitar kami, apalagi mereka yang dilupakan, tidak diperhatikan, dan dipandang rendah dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.